Guking, bawa Nuan turun. Apa? Kamu bercanda? Sudahlah, Zi, aku yang bawa Wei Wei. Bisa duduk berdesakan, walaupun Wei Wei sesak napas, tidak tahan terimpit, tapi aku bisa tahan. Aku nggak mau. Aku nggak mau duduk sama anak itu. Dia tadi batuk, bisa menular ke aku. Mama, aku nggak enak badan. Dengar nggak? Turun. Luzi, sekarang ini tanggal 28 bulan 12, di luar -5 derajat. Nuan masih demam. Kamu suruh kami turun? Kamu gila? Suwan dan Wei Wei fisiknya lemah, tidak tahan angin. Aku sudah telepon Luting, dia sedang dalam perjalanan ke sini. Setengah jam lagi sampai, kalian tunggu sebentar di sini. Kamu tahu, tempat ini nggak ada tempat berteduh. Setengah jam, Nuan bisa mati kedinginan. Dia anak kandungmu sendiri. Setiap hari cuma tahu manfaatkan anak untuk cari simpati. Jangan cari gara-gara di sini. Turun. Luzi, buka pintunya. Nuan benar-benar nggak tahan. Kamu bawa dia pergi. Tinggalkan aku saja di sini. Luzi, Luzi, Luzi. Guking, Zi juga demi kebaikan anak, kamu maklumi saja. Luzi, Luzi, berhenti. Mama, papa mana? Aku dingin. Papa pergi ke rumah nenek dulu. Bibi akan segera menjemput kita. Sayang, jangan nakal, nggak dingin. Mama peluk, nanti nggak dingin lagi. Kak, ada apa? Ting Ting, kakakmu suruh kamu jemput kami. Kamu sudah sampai mana? Nuan demamnya parah. Di jalan tol, terlalu dingin. Di jalan, Jemput kalian? Oh, kakak sudah bilang ke aku, tapi aku lagi kumpul sama teman, nggak bisa pergi. Ting Ting, tolonglah. Nuan benar-benar nggak tahan. Cepat ke sini, biar dibawa ke area istirahat dulu juga boleh. Anak perempuan penguras duit. Kedinginan dikit kenapa? Mengganggu aku ngeklub. Aduh, kak, kamu juga terlalu manja. Tunggu sebentar kenapa? Kakak Suwan dan Wei Wei nggak boleh kena angin. Kakak bilang harus utamakan mereka. Kalian tunggu di sana sebentar juga nggak mati. Jangan merusak suasana. Luting, cepat. Datang. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. 4 tahun. Luzi, aku sudah ikut kamu 4 tahun, hanya karena sepatah kata dari Suwan. Kamu benar-benar mau menghancurkan kami ibu dan anak ini? Mama. Aku sakit, aku mau pulang. Sebentar lagi. Kita sebentar lagi bisa pulang. Berhenti. Tolong berhenti. Tolong. Tolong selamatkan anakku. Ku mohon. Cepat. Berhenti. Berhenti. Nona, kamu tidak takut mati? Pak sopir, tolong. Tolong selamatkan anakku. Kakak ipar, kamu, kenapa ada di sini? Kakakku mana? Cheng Hao. Luzi dia. Dia membuang aku dan Nuan-Nuan di sini. Nuan-Nuan demamnya sangat tinggi. Tolong bawa kami pergi. Dia gila. -5 derajat. Membuang anak kandungnya sendiri di sini. Bukan orang waras yang berani lakukan ini. Kak Li, biarkan mereka naik dulu. Berdesak-desakan sedikit. Xiao Cheng, bagasi belakang mobil penuh dengan barang belanjaan tahun baru, benar-benar tidak ada tempat lagi. Kakak ipar, kamu bawa Nuan-Nuan naik. Aku tinggal di sini. Kalau kamu bagaimana? Aku laki-laki dewasa, takut apa? Nuan-Nuan wajahnya sudah membiru. Tidak bisa kedinginan lagi. Cepat naik. Kak Li, cepat jalan. Nuan-Nuan, jangan nakut-nakuti mama. Pak sopir, bisa lebih cepat tidak? Anakku demam. Nona, ini sudah 120 km/jam, jalan licin karena salju, peluk erat anakmu. Sinyalnya hilang.
Berapa lama lagi sampai rest area? 20 km, tapi dengan cuaca ini, setidaknya setengah jam. Setengah jam? Sayang, bangun, jangan tidur. Mama, aku tidak enak badan. Mama tahu, sebentar lagi sampai rumah sakit. Tahan sebentar lagi. Pak sopir, kumohon, cepat. Lebih cepat lagi. Jalan licin karena salju, ini sudah paling cepat. Mama, aku tidak bisa bernapas. Ini gejala pneumonia akut. Tahun lalu dia pernah mengalaminya, hampir tidak tertolong. Nuan, lihat Mama. Jangan tutup mata. Mama bacakan cerita untukmu. Cerita tentang kelinci kecil. Tolong anakku. Anakku sekarat. Ada orang tidak? Siapa yang bisa tolong anakku? Tolong. Lihat, kita sampai di rest area. Cepat. Ada dokter tidak? Anakku sakit. Butuh pertolongan darurat. Di sini, tidak ada dokter. Telepon 120. Cepat. Menara sinyal rusak. Tidak bisa telepon keluar. Penginapan kecil di samping ada obat-obatan biasa. Mau ikut aku lihat? Baik. Coba berikan ini ke anak. Terima kasih. Sungguh terima kasih banyak. Nuan, cepat telan. Ku mohon. Bagaimana kalau aku antar kalian dengan mobil ke rumah sakit kabupaten? Tapi saljunya begini tebal, jalannya mungkin ditutup. Pergi, kita pergi sekarang. Ku mohon. Baik, aku akan berusaha sekuat tenaga. Ayo. Nuan, bukankah kamu bilang ingin pergi ke Disney? Ibu akan ajak kamu pergi, kita naik yang terbesar. Komedi putar. Kamu juga ingin pakai gaun Putri Elsa, kan? Ibu juga akan ajak kamu ke Universal Studios. Di sana ada Transformer. Kita pergi lihat pahlawan besarmu, ya? Ada sinyal. Halo, Luzi. Nuan sakit. Parah. kalian di mana? Sedang di jalan menuju rumah sakit kabupaten. Cepat kemari. Guking. Bukankah Ting Ting pergi menjemput kalian? Dia tidak datang. Dia sama sekali tidak datang. Tidak mungkin. Dia baru saja posting di media sosial, bilang sedang di jalan. Dia sama sekali tidak bergerak. Dia sedang membohongi Luzi. Dan juga membohongiku. Kamu lihat, kan? Ting Ting akan segera sampai. Kamu tunggu sebentar lagi. Tidak bisa menunggu. Nuan hampir mati. Putri kita hampir mati, Luzi. Guking? Ini masih tahun baru, jangan bicara hal-hal yang tidak baik. Apa mati tidak mati? Suan dan Wei Wei baru saja tiba, ibuku sedang senang. Jangan kau rusak suasana, tunggu sampai Ting Ting menjemput kalian, bawa Nuan ke klinik, periksa saja sudah cukup. Anak-anak demam itu normal. Tidak akan, jangan kamu cari gara-gara. Baiklah. Suamimu. Duduk yang mantap. Aku ambil jalan pintas. Jangan sampai anaknya kenapa-kenapa. Nuan, jangan nakuti ibu. Ibu salah. Ibu seharusnya tidak terlalu mengutamakan cinta. Ibu salah. Ibu seharusnya tidak menikah dengannya. Ibu seharusnya tidak membuatmu menderita. King, keluarga Lu. Jika suatu hari nanti mereka karena Nuan adalah anak perempuan mengganggu kalian, tekan ini. Cukup tekan, orang saya pasti datang dalam 3 jam. 3 jam. Nuan saya bisa menunggu 3 jam?
Tahan lagi, kami sudah sampai. Dokter, Cepat letakkan dia. Pneumonia akut, denyut jantung turun, siapkan resusitasi. Minggir. Nuan. Cepat dorong ke ruang gawat darurat. Fiksasi laringoskop. Siapkan intubasi. Kabel lead dan probe oksimetri siap. Siapkan adrenalin. Gu King, kalian sudah sampai mana? Ibu saya menunggu untuk makan. Bicara. rumah sakit. Nuan sedang diresusitasi. Apa? Kalian pergi ke rumah sakit untuk apa? Bagaimana dengan Ting Ting? Dia tidak datang. Tidak mungkin. Dia baru saja mengirim pesan kepada saya, bilang sudah menjemput kalian. Dia berbohong. Luzi, kamu datang ke rumah sakit. Sekarang juga. Gu King, apakah kamu tidak ingin pulang untuk tahun baru? Apakah kamu merasa Suan datang hatimu tidak nyaman, jadi membuat kebohongan seperti ini? Kamu pikir saya menipu kamu? Kalau tidak, apakah Ting Ting perlu menipu saya? Dia adalah adik kandung saya. Kamu apa? Luzi, jika sesuatu terjadi pada Nuan hari ini, saya tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidup. Terserah. Lagi pula, ibu saya bilang Suan masih bisa melahirkan anak laki-laki, kamu tidak bisa melahirkan anak laki-laki, segera mengalah. Keluarga pasien. Saya adalah ibunya. Anaknya berhasil diselamatkan. Tapi, Tapi apa? karena kekurangan oksigen terlalu lama, ada kerusakan di otak. Nanti mungkin mempengaruhi kecerdasan, bahkan lumpuh seumur hidup. Bagaimana mungkin? Dia masih sangat kecil. Kami sudah berusaha sebaik mungkin. Daftarkan dulu untuk rawat inap. Biaya pengobatan selanjutnya tidak murah. Maaf, Nyonya. Kartu bank ini saldo tidak cukup. Ada apa lagi? Nuan butuh uang untuk operasi. Transfer 50.000 rupiah ke saya. 50.000, Gu King. Kamu anggap saya mesin ATM? Atau pabrik uang? Luzi, Nuan adalah anakmu. Transfer atau tidak? Kalau tidak mau, cari uang sendiri. Oh iya, ibuku bilang, tahun baru tahun ini, kamu tidak usah pulang, tahun baru malah ke rumah sakit, setelah tahun baru, kita urus perceraian. Rumah itu milikku. Kamu tidak keluar uang, jadi kamu tidak dapat bagian. Bisa diobati dulu tidak? Aku akan pelan-pelan bayar nanti. Maaf, peraturan rumah sakit. Harus bayar deposit dulu. Kak, kamu sampai mana? Kakakku bilang Ting Ting sudah menjemput kalian. Cheng Hao, tolong bantu aku. Katakan, Kalau aku mati, tolong jaga Nuan. Kak, ngomong apa sih? Aku sudah tidak punya uang. Nuan juga tidak tertolong lagi. Luzi tidak mau dia lagi, aku juga tidak mau. Antar dia ke panti asuhan saja, setidaknya bisa selamat, tidak akan mati. Kak, jangan gegabah. Kamu di mana? Aku segera ke sana. Tidak usah. Sayang, Mama minta maaf. Di kehidupan berikutnya, jangan lahir sebagai anakku, carilah keluarga yang baik. Jadilah anak yang disayang.
Loncat saja. Semuanya akan berakhir. Nuan-Nuan akan dikirim ke panti asuhan. Luzi akan menikahi Suan dan punya anak laki-laki. Semua orang akan puas, kecuali aku dan anak perempuanku. Jangan. King. Ayah, Tekanan intrakranial terlalu tinggi. Harus segera dioperasi. Hubungi rumah sakit pusat komando. Siapkan jalur hijau segera. Maafkan ayah, King, ayah datang terlambat. ayah. Bukannya ayah di kampung bertani? Bertani? Itu bohong. Kamu nekat menikahi Luzi. Aku takut dia tahu keluarga kita kaya. Dan menikahimu hanya demi uang. Jadi berpura-pura miskin selama 4 tahun. Ayah pikir, asal dia baik padamu. Miskin ya sudah, tapi tidak menyangka. Tidak menyangka mereka bisa. Kejam sampai segitunya. Memperlakukan cucuku seperti ini. Grup Lu, sebelum pasar buka besok, aku ingin lihat sahamnya anjlok. Hentikan semua kerjasama. Soal bank, kamu tahu harus berbuat apa. King, ayah kasih kamu 2 pilihan. Pertama, bercerai, ambil uangnya. Bawa Nuan-Nuan pergi ke luar negeri, jangan pernah kembali lagi. Kedua, tinggal di sini. Lihat bagaimana keluarga Lu runtuh. Lihat Luzi. Bagaimana dia akan berlutut dan merengek di depanmu. Pilihan kedua. Tapi aku punya syarat tambahan. Katakan, Siapkan 1 mayat untukku. Harus persis seperti aku. Membawa anak, beku di pinggir jalan tol. kamu mau. Aku mau mereka mengira aku sudah mati. Lalu, aku akan menyaksikan dengan mataku sendiri bagaimana mereka merayakannya. Bagaimana mereka, saat aku dan Nuan-Nuan merayakan tahun baru dengan riang gembira. Baik. Halo, Pak Polisi, saya mau lapor. Azi, makanlah lebih banyak, jaga kesehatan. Nenek, selamat tahun baru. Semoga nenek sehat selalu, setiap tahun selalu bahagia. Wah, Weiwei kami memang anak baik. Sayang kesayangan nenek. Wan-Wan memang lebih baik. Anak yang dilahirkannya pun penurut. Tidak seperti Guking, anak perempuan yang dilahirkannya itu. Cengeng terus. Sama sekali tidak penurut. Menyebalkan. Betul. Pak Polisi. Halo? Apakah ini Bapak Luzi, istri Anda, Guking? Apakah sedang membawa putri Anda di jalan tol? Ada apa? Kami menemukan 2 mayat di pinggir jalan tol, diduga meninggal karena kedinginan. Pada jenazah perempuan terdapat KTP. Namanya Guking. Ada juga seorang anak perempuan sekitar 3 tahun. Mohon datang ke sini untuk mengonfirmasi identitas jenazah. Apa katamu? Istri dan putri Anda mungkin mengalami musibah. Siapa itu? Di hari tahun baru begini. Bu, Guking dan Nuan-Nuan mati kedinginan. Apakah mereka? Tidak mungkin. Ting-Ting jelas-jelas pergi menjemput. Kami sudah cek rekaman CCTV. Mobil adikmu sama sekali tidak naik tol, dia hanya muter-muter di dalam kota, lalu pulang.
Dan lagi, panggilan terakhir di HP jenazah adalah untukmu. Waktunya jam 7 malam kemarin. Dia bilang anaknya sakit, minta tolong. Kamu bilang, anak perempuan itu sembuh pun tetap jadi beban. Aku pikir dia bohong padaku. Aku nggak tahu dia beneran. Kalau kamu tahu, mau pergi nggak? Aduh, cucuku sayang. Sayangku, kenapa kamu pergi begitu aja? Nenek belum puas menyayangimu. Anak laki-laki mati, bagus. Ini hal yang bagus. Bu, itu anak perempuanku, cucumu. Cucu perempuan kenapa? Cepat bilang ke polisi. Jenazahnya cepat dikremasi. Jangan sampai ganggu perayaan tahun baru. Nenek, ini kan 2 nyawa manusia? Nyawa manusia kenapa? Ini urusan keluarga kami, bukan urusanmu. Cepat pergi, Wan Wan masih nungguin. Kita pulang makan. Tunggu. King, maafkan aku. Aku salah. Aku beneran. Nggak tahu bakal kayak gini. Kamu minta maaf sama dia buat apa? Itu karena dia umurnya pendek. Mati, pantas. Diam. Jenazahnya mau kubawa pulang. Untuk urusan pemakaman. Dilakukan dengan meriah. Cepetan. Ganti barang ini. Ini kan lagi tahun baru. Suwan mau dikasih ke keluarga lu. Jangan sampai bawa sial. Kak, aku nggak sengaja. Aku cuma main sama temen sampai lupa. Siapa sangka mereka beneran mati. Main sampai lupa, 2 nyawa. Cuma bilang main sampai lupa terus selesai? Terus kamu mau aku gimana? Harus ganti nyawa? Dia pantas. Pergi, kalau aku lihat kamu lagi, aku bakal. Aku nggak anggap kamu adik lagi. Azi, turut berduka cita. Roh kakak King di surga, juga nggak mau lihat kamu kayak gini. Kamu tahu waktu mereka kecelakaan, lagi ngapain? Aku lagi makan di rumahmu. Mereka nunggu di tengah salju. Nunggu orang yang nggak bakal pernah datang buat jemput mereka. Itu kan salah adikmu. Apa hubungannya sama aku, ibumu yang memaksa aku ikut kalian pulang bareng buat tahun baru? Kalau enggak, aku juga nggak bakal repot-repot pulang tahun baru sama kamu. Lagi pula, kan kamu yang mengusir mereka keluar. Ya, kamu repot, tapi mereka mati kedinginan. Mati kedinginan sampai tewas. 2 nyawa melayang sekaligus. Hanya karena nuan-nuan bayi perempuan, jadi ibu dan anak itu pantas mati? Hah? Aku terus memikirkan hal ini. Kalau saat itu aku angkat teleponnya, kalau aku menjemput mereka, kalau aku tidak mengatakan hal-hal itu. Luzi, jangan lupa, sekarang akulah yang bisa memberikan keturunan laki-laki untuk keluarga lu. Orang itu sudah tidak berguna lagi. Sungguh lucu. Saat masih hidup tidak dihargai, baru menangisi setelah mati. Luzi, tunggu saja, semua ini baru saja dimulai. Pak Lu, Shenghua, grup Shenghua, secara resmi mengirim surat menghentikan semua kerjasama dengan kita. Pak Lu, Shenghua, grup Shenghua secara resmi mengirim surat menghentikan semua kerjasama dengan kita.
Cepat. Segera kirim orang ke Sheng Hua untuk bertanya, apa sebenarnya yang terjadi. Baik. Aku benar-benar ada urusan mendesak untuk menemui Direktur Chen kalian. Tolong permudah, kamu bilang padaku. Grup Sheng Hua dengan pesaing grup Lu, Hong Yuan, secara resmi menandatangani kerjasama strategis eksklusif 10 tahun. Total nilai kerjasama adalah 3 kali lipat dari pesanan tahunan grup Lu sebelumnya. Hong Yuan membayar di muka tanpa uang muka. Jangka waktu piutang diperpanjang hingga 12 bulan. Paten teknologi inti dibagikan secara gratis. Pak Lu, sesuai perjanjian kontrak, dengan hilangnya klien inti perusahaan Anda, operasional menghadapi risiko besar yang tidak terkendali. Bank kami berhak menarik kembali semua pinjaman yang belum jatuh tempo. 300 juta. Batas waktu 15 hari untuk melunasi penuh. Aduh, Pak Li, angin apa yang membawa Anda ke sini? Jangan sok akrab denganku, sekarang kita bicara urusan bisnis. Pak Li, jangan percaya rumor-rumor di luar. Itu semua taktik pesaing, itu palsu, perusahaan ini baik-baik saja. Pak Lu, jangan berputar-putar lagi denganku, 300 juta, kamu hanya punya waktu 15 hari. Kah, Digania? Dana yang bisa digerakkan di akun Pak Lu. Dana liquid hanya 87 juta, bahkan tidak cukup untuk uang muka pinjaman bank. Belum lagi biaya proyek gaji karyawan. Semuanya termasuk di dalamnya. Hancur. Semuanya hancur. Pak Lu, ada masalah. Semua supplier berkumpul di bawah gedung perusahaan, tidak mau pergi bagaimanapun caranya. Bayar utang, bayar utang. Bayar utang, bayar utang. Bagaimana bisa begini hancur? Semuanya hancur. Halo Ibu. Halo nak, kapan kamu pulang kerja? Kamu setiap hari tidak pulang. Kalau Wan marah, gimana? Ibu, perusahaan akan bangkrut. Kalau bangkrut ya sudah. Lagi pula keluarga kita punya uang. Uang? Ibu, keluarga kita akan segera bangkrut, rumah, mobil, tabungan, semuanya akan dipakai untuk bayar utang. Nanti kamu mungkin bahkan makanan tidak mampu makan lagi. Bagaimana mungkin? Bagaimana tidak mungkin? 10 tahun aku bersusah payah berjuang selama 10 tahun penuh, dalam semalam semuanya hilang. Pak Lu, hadiahnya sudah diterima. Siapa kamu? Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Kamu hanya perlu tahu, ini baru saja dimulai. Hutang yang kamu punya harus dibayar dengan seluruh keluarga Lu. Halo, halo, halo. Berita terbaru dari saluran keuangan grup Lu Shi yang pernah jaya. Pagi ini mengumumkan menyatakan bangkrut, semua aset grup Lu Shi telah disita, diperkirakan dalam 3 hari akan dilelang secara terbuka. Aku tidak bisa ikut kamu menderita. Wei Wei masih harus sekolah. Demi orang mati, menghabiskan seluruh warisan keluarga, kamu pantas mendapat perlakuan ibu kita yang merawatmu dengan hati-hati. Lalu siapa yang pantas untuk Guking?
Siapa yang pantas untuk Nuan-Nuan? Baik, baik, baik. Mulai sekarang aku tidak akan peduli kamu lagi, PH. King, hari ini aku memindahkan 20 gerobak batu bata. Mandor bilang aku lebih rajin daripada pemuda-muda. Kalau dulu kamu pasti akan mengomeliku lagi, menyuruhku jangan terlalu keras. Kamu bilang waktu itu aku kok bisa begitu bodoh, padahal kamu begitu baik, padahal Nuan-Nuan begitu lucu. Kenapa aku bisa tergoda mendengarkan kata-kata ibuku, mendengarkan kata-kata Suan? Ayah, Luzi, hati-hati. Jangan sampai anaknya jatuh. King, aku pasti akan membuat kamu dan Nuan-Nuan hidup paling bahagia. Namun pada akhirnya, justru aku sendiri yang mendorong mereka ke jurang. Nuan-Nuan, dulu kamu paling suka kue stroberi. Ayah hari ini dapat gaji akan belikan untukmu, ya? Luzi, lagi melamun apa? Nanti gajimu dipotong kalau malas-malasan. Ayo, makan dulu, makan. Kak Lu, kenapa? Nggak apa-apa. Mataku kemasukan debu. Aku dengar dulu kamu bos besar. Kok bisa sampai begini? Aku yang salah sendiri. Kalau dulu aku bisa lebih percaya padanya, lebih perhatian, mungkin sekarang semuanya akan berbeda. Bos, saya mau beli satu kue stroberi yang paling kecil.
Kuenya silakan. Nuan, ayah belikan kue untukmu. Coba kamu cicip. Rasanya masih sama seperti yang dulu kamu suka. King, kamu juga coba satu gigit? Dulu kamu selalu bilang aku boros. Enggan beli kue semahal ini, sekarang aku belikan. Kenapa kamu nggak mau coba? Waktu di struk ini adalah hari ketiga setelah kematian. King dan Nuan sama sekali tidak. Mereka masih hidup. Bos, maaf, masih ingat enggak? Pada tanggal 3 Mei 2012, apakah ada seorang wanita membawa seorang anak perempuan sekitar 3 tahun datang beli kue stroberi? Nggak ingat. Tiap hari yang beli kue banyak banget. Tolong ingat-ingat. Mereka sangat penting bagiku. Oh, aku ingat. Hari itu memang ada sepasang ibu dan anak seperti itu. Anak perempuannya menunjuk kue stroberi sambil bilang mau kasih kejutan buat ibunya. Aku ingat banget. Benarkah? Apakah mereka seperti ini? Posturnya mirip, wanita itu memang pakai masker, wajahnya nggak kelihatan. Anak perempuannya sih mirip dengan di foto. Nuan, King. Kalian di mana? Nuan, King. Nuan, ayah salah. Kamu keluar ketemu ayah, ya? Nuan, cepat keluar ketemu ayah. Ayah benar-benar tahu salah. Nuan. Bapak, mau apa? Dia anak perempuan saya. Saya ayah kandungnya, kamu minggir. Bapak, saya tidak kenal Anda, juga tidak tahu apa yang Anda katakan. Ini nona saya, tolong segera pergi. Saya tidak kenal Anda, juga tidak tahu apa yang Anda katakan. Ini nona saya, tolong segera pergi, kalau tidak, saya akan lapor polisi. Saya tidak pergi. Dia anak perempuan saya. Saya tidak bisa biarkan dia ikut Anda. King di mana? Suruh dia keluar ketemu saya. Kamu orang jahat. Dulu kamu sakiti ibu dan kami dibuang di salju. Ibu bilang kamu sudah mati, jangan cari kami lagi. Luzi, lama tidak bertemu. King, kamu benar-benar tidak mati. Berkat kamu saya dan Nuan masih hidup. Nuan, jangan takut, ibu di sini. Ibu, dia orang jahat, dia mau tangkap saya.
Ibu tahu ibu akan lindungi kamu. Luzi, kamu cari kami ada urusan? Saya mau lihat Nuan-Nuan. Saya tahu dulu saya salah, saya minta maaf pada kamu, dan Nuan-Nuan, saya mau ganti rugi kalian. Ganti rugi Luzi. Kamu pikir sekarang bilang ganti rugi masih ada gunanya? Dulu kamu buang kami ibu dan anak, dibuang di jalan tol -5 derajat, lihat kami di salju menunggu mati. Kenapa kamu tidak pikir ganti rugi? Dulu kamu bilang Nuan sampah. Bilang dia sembuh pun hanya buang uang. Suruh saya kirim dia ke panti asuhan, kenapa kamu tidak pikir ganti rugi? Aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu salah. Gu Qing, kumohon beri aku kesempatan sekali lagi, ya? Biarkan aku merawatmu dan Nuan-Nuan, aku akan menggunakan sisa hidupku untuk menebus kalian. Aku akan bekerja keras seperti kuda, asal kau mau memaafkanku. Inilah pria yang dulu sangat kucintai, mencintainya sampai rela meninggalkan segala yang kumiliki. Tapi dia malah menyakitiku dengan cara yang paling kejam, aku dan putri yang paling kusayangi. Sudah terlambat, Luzi. Beberapa kesalahan, sekali dilakukan, tidak akan ada lagi kesempatan untuk menebusnya. Bagaimana dulu kau memperlakukan kami, sekarang terimalah konsekuensinya. Aku beri kau 2 pilihan. Pertama, kau pergi sekarang juga, mulai sekarang, jangan pernah muncul lagi di depan aku dan Nuan-Nuan. Kedua, aku akan melaporkanmu, menuduhmu melakukan kejahatan. Catatan medis Nuan-Nuan, rekaman teleponmu, semua kusimpan dengan baik. Bukti-bukti ini cukup untuk membuatmu mendekam beberapa tahun. Tidak, aku tidak pergi. Gu Qing, Nuan-Nuan adalah putriku, aku tidak bisa hidup tanpanya. Biarkan aku menemuinya, sekilas saja, boleh? Aku janji setelah melihatnya sekali ini, aku akan pergi. Dia bukan putrimu. Sejak kau membuangnya di jalan tol saat itu, kau sudah kehilangan hak untuk menjadi ayahnya. Tuan Lu, tolong jaga sikap. Jika kau terus mengganggu, aku terpaksa harus melapor. Siapa kau? Berdasarkan apa kau ikut campur urusan keluarga kami? Lupa memperkenalkan diri. Aku adalah asisten dari Direktur Grup Gu. Nona Gu Qing adalah satu-satunya pewaris Grup Gu. Sekarang sudah resmi mengambil alih Grup Gu. Grup Gu? Bukannya kau bilang keluargamu adalah petani? Bagaimana bisa jadi pewaris Grup Gu? Kau pikir aku benar-benar Gu Qing yang tak punya apa-apa dan hanya bisa hidup bergantung padamu? Ayahku menyuruhku berpura-pura miskin hanya untuk melihat apakah kau mencintaiku sebagai orangnya, atau mencintai uangku. Sayangnya, kau mengecewakannya. Dan juga mengecewakanku. Gu Qing, Tuan Lu, tolong lepaskan. Kau kenapa di sini? Aku cuma mau lihat-lihat. Mau lihat apa lagi? Rumah ini sudah bukan milik keluarga kita lagi. Untuk apa kau kesini lagi? Memalukan. Ting Ting, aku menemukan Gu Qing dan Nuan-Nuan. Mereka tidak mati, mereka masih hidup. Hidup terus terima apa? Sekarang hidup mereka begitu baik, mana mungkin peduli padamu, si pecundang ini. Aku tahu aku salah. Aku ingin menebus kesalahanku pada mereka. Menebus? Dengan apa kau menebus? Kau sekarang tidak punya apa-apa. Bahkan diri sendiri pun tidak bisa menghidupi. Masih ingin menebus mereka? Kurasa kau sudah gila. Ting Ting, bisakah kau membantuku? Cari jalan keluar. Aku ingin bertemu Nuan-Nuan sekali, hanya sekali saja. Aku tidak akan membantumu. Dulu, kalau bukan karena kau meninggalkan Gu Qing dan Nuan-Nuan di jalan tol, keluarga kita tidak akan menjadi seperti sekarang. Ku beritahu kau, aku sekarang hidup dengan baik. Tidak ingin diganggu oleh orang gila sepertimu.
Kenapa kau datang? Bukankah sudah kukatakan padamu untuk tidak datang mencariku lagi? Ibu, aku menemukan Guking dan Nuan-Nuan. Mereka masih hidup? Hidup ya hidup saja. Apa hubungannya denganku? Aku sekarang hanya ingin hidup dengan tenang. Tidak ingin membicarakan hal-hal itu lagi. Ibu, aku ingin menebus mereka. Bisakah ibu membantuku? Cari jalan keluar. Menebus? Dengan apa kau menebus? Kau sekarang adalah. Bahkan diri sendiri pun tidak bisa menghidupi. Masih ingin menebus mereka? Ku beritahu, kau. Dulu kalau bukan karena kau tidak mendengarkan kataku memaksa menikahi wanita itu, Guking, keluarga kita tidak akan jatuh ke keadaan seperti hari ini. Sekarang Suan juga pergi, aku ingin menggendong cucu pun tidak ada harapan lagi. Semua ini salahmu. Ibu, bagaimana bisa ibu berkata seperti itu? Nuan-Nuan juga cucumu. Ku beritahu kau, jangan datang mencariku lagi di kemudian hari. Paman, Suan, bukankah kau bilang membawa Wei Wei pulang ke kampung halaman? Luzi, kau gila. Siapa kau? Berani menyentuh wanitaku? Wanitamu? Suan, katakan padaku, apa sebenarnya yang terjadi? Aku demi kamu. Meninggalkan Guking dan Nuan-Nuan di suhu -5 derajat di jalan tol. Demi kamu aku bahkan kehilangan keluarga. Beginilah caramu memperlakukan aku? Luzi, kau tidak benar-benar mengira aku menyukaimu, kan? Kalau bukan karena melihatmu waktu itu punya sedikit uang, ibumu juga sangat menginginkan mendambakan cucu. Bagaimana mungkin aku membawa Wei Wei mendekatimu? Kau pikir aku mau melihat ibumu wajah yang kejam itu? Luzi, dari awal aku memang ingin mengusir Guking dari mobil. Aku memang ingin dia mati dalam badai salju itu. Hanya jika dia mati aku baru bisa dengan sah masuk ke dalam rumah. Sayangnya, dia beruntung tidak mati. Dan soal di jalan tol itu, kau benar-benar mengira itu Wei Wei yang tidak mengerti dan menangis? Aku yang sebelumnya bilang padanya asalkan dia merengek tidak mau ikut Guking dan ibunya duduk bersama. Aku akan membelikannya mainan Elsa lengkap. Kamu bilang apa? Pergi jauh-jauh. Kalau berani ganggu Wan-Wan lagi, aku habisi kamu. Dokter, kamu masih ingat? Tanggal 28 bulan 12 tahun lalu, ada anak perempuan umur 3 tahun yang mengalami kerusakan otak karena pneumonia akut. Dia dibawa ibunya untuk pertolongan darurat. Bagaimana keadaannya setelah itu? Apakah dia baik-baik saja? Anak itu langsung pada hari itu dirujuk ke rumah sakit pusat distrik militer. Tim ahli terbaik menjaganya berhari-hari sampai berhasil menyelamatkannya dari ambang maut. Hanya terapi rehabilitasinya saja sudah berlangsung lebih dari setahun. Sampai sekarang, anak itu masih takut gelap dan badai salju. Begitu dengar kata jalan tol, langsung gemetar seluruh tubuh. Sepanjang malam mimpi buruk, nangis cari ibu. Kamu ayahnya anak itu kan? Anak itu di ruang gawat darurat nyaris mati. Kamu bahkan biaya pengobatan 50.000 nggak mau bayar. Sekarang tahu semua ini buat apa lagi? Ini bukan bos grup Lu Shi dulu? Kok jadi begini? Lu? Katanya, dia ninggalin istri dan anak perempuannya di jalan tol. Terus perusahaannya bangkrut, istri dan anaknya juga meninggal. Memang pantas.
Gu King. Luzi, sebenarnya kamu mau apa? Aku ingin melihat Nuan. Cuma sekali lihat. Aku janji, setelah lihat ini, aku tidak akan ganggu kamu lagi. Peta, Sudah kubilang, kamu tidak berhak menemuinya. Kamu dalam keadaan seperti ini hanya akan menakutinya. aku tahu aku salah, aku benar-benar tahu salah. Setiap hari aku menyesal, setiap hari aku memikirkan kalian. Gu King, kumohon beri aku kesempatan sekali lagi. Kesempatan? Dulu kamu ninggalin kami di jalan tol, kenapa tidak pernah berpikir untuk memberi kami kesempatan? Dulu kamu bilang Nuan itu beban, kenapa tidak pernah berpikir memberinya satu kesempatan? Luzi, beberapa kesalahan tidak akan pernah bisa diperbaiki. Jalan. Baik, Nona. Gu King. Tuan, mohon tenang. Gu King. Gu King, Nuan. Maafkan aku. Ada orang? Buka pintu. Sewa sudah telat 3 hari. Apa-apaan ini? Orangnya tidak ada di dalam. Tolong, ada orang mati. Direktur Gu, baru dapat kabar, Tuan Lu tadi malam ditemukan bunuh diri di kamar sewaannya. Mengerti. Mulai sekarang, aku hanya hidup untuk diriku sendiri. Kalau aku diberi kesempatan lagi, aku pasti akan jadi suami yang baik, ayah yang baik. Aku tidak mau duduk bersama anak itu. Dia tadi batuk. Bisa menular ke aku. Aku terlahir kembali. Kembali ke momen ini, saat aku mendorong istri dan anakku ke jurang. Azi, bisa saja duduk berdesakan. Jangan biarkan kakak ipar dan anaknya kedinginan. Kamu bawa Wei Wei, turun dari mobil sekarang juga. Kamu gila. Ini suhu minus 5 derajat. Kamu mau membekukan aku sampai mati? Membekukan sampai mati? Kamu menghasut Wei Wei untuk merengek? Bukannya ingin mengusir Gu King dan Nuan dari mobil, agar bisa masuk ke rumah ini? Mulai sekarang kita tidak ada hubungan lagi. Pintu keluarga Lu, jangan pernah lagi kamu berharap bisa masuk. King, maafkan aku. Dulu aku brengsek. Buta mata dan hati. Salah percaya orang, menyusahkan kamu dan Nuan. Kedepannya aku tidak akan lagi. Kita tidak pergi ke rumah nenek. Kita bertiga, pulang ke rumah sendiri untuk tahun baru. Ayah. Ya, ayah di sini. Makan siang sudah siap. Dahulu kala, ada seekor kelinci kecil yang lembut. Dia tinggal bersama ayah dan ibunya di rumah kecil yang penuh dengan wortel. Uang di rumah, mulai sekarang akan kamu yang urus. Dulu aku menyusahkanmu. Kedepannya aku akan menebusnya seumur hidup. Luzi, ada sesuatu yang terjadi? Aku mengalami mimpi buruk. Di mimpi itu aku kehilangan kamu dan Nuan. Aku dikhianati dan ditinggalkan semua orang. Tak punya apa-apa lagi, saat terbangun dari mimpi, baru aku sadar. Kalian adalah orang yang paling berharga dalam hidupku.
Beri aku kesempatan lagi, ya? Baik. Ayah, Nuan, lari pelan-pelan, hati-hati jatuh. Terima kasih masih ada. Dan terima kasih juga karena kamu kembali.